Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penetapan bahan organik di laboratorium. Saya Ambarwanti dengan NIM 05101282 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian, sumber, dan juga peran dari bahan organik. Untuk yang pertama, yaitu pengertian bahan organik. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Untuk bahan organik tanah memiliki pengertian sebagai penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Untuk yang kedua, yaitu sumber bahan organik. Sumber bahan organik tanah ialah hewan dan tumbuhan. Hewan memberikan hasil samping dan meninggalkan bagian tubuh mereka sebagai peredaran hidupnya. Bentuk kehidupan hewan tertentu, terutama cacing tanah, sentipoda, dan semut, memegang peranan penting dalam perubahan sisa-sisa tumbuhan. Untuk yang ketiga, yakni peran bahan organik. Bahan organik berperan penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Peran bahan organik sendiri dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan tanah. Yang keempat, memegang air. Yang kelima, meningkatkan pori-pori tanah. Dan yang terakhir, memperbaiki media perkembangan mikroba tanah. Perkenalkan, nama saya Fania Rizka Regina dengan NIM 05101382126092. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahan organik. Fungsi bahan organik 1. Sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Kedua, sumber unsur hara N, P, S, dan unsur hara mikro lainnya. Ketiga, menambah kemampuan tanah untuk menghambat air. Dan yang keempat, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara atau kapasitas tukar kation tanah menjadi lebih tinggi. Fungsi bahan organik menurut sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat fisik. 1. Dapat mempengaruhi warna tanah. Kedua, memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang kedua, sifat biologi. 1. Dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Kedua, menambah populasi organisme tanah. Dan ketiga, meningkatkan keberagaman jenis organisme di dalam tanah. Yang ketiga, sifat kimia. 1. Dapat meningkatkan tingkat keasaman dan kebasaan tanah. 2. Dapat menambah unsur hara tanah. Dan dapat meningkatkan KTK tanah. Nama saya Kelvin Prenaldi dengan NIM 05101382126091. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan serta cara kerja penetapan bahan organik di laboratorium. Alat dan bahan. Alat yang pertama, lemari asam, pipet hisap, alat titrasi, buret, gelas ukur, dan pipet tetes. Bahan yang pertama adalah ferrous amonium sulfat. Yang kedua, indikator diphenalamin. Yang ketiga, kalium dikromat. Yang keempat, NaF. Yang kelima, asam fosfor. Yang keenam, asam sulfat pekat. Dan yang ketujuh adalah sampel tanah. Cara kerja yang pertama yaitu timbang sampel tanah seberat 0,5 gram di neraca analitik. Lalu setelah ditimbang, masukkan sampel tanah tersebut ke dalam Erlenmeyer 250 ml.
Cara kerja yang kedua yaitu tambahkan 10 mili kalium siklomat dengan penambahan digoyangkan dengan secara mendatar. Dan begitu pula untuk belangko. Cara kerja yang ketiga yaitu tambahkan 10 mili asam sulfat pekat di dalam lemari asam dengan menggunakan sarung tangan lateks. Kemudian masukkan asam sulfat dan digoyangkan secara mendatar dan memutar. Lalu diamkan larutan selama 30 menit sampai dingin. Cara kerja yang keempat yaitu setelah larutan tanah dingin, tambahkan 100 ml Aquades. Begitu pula dengan belangko, tambahkan 100 ml Aquades. Kemudian tambahkan 5 ml asam fosfor dengan menggunakan pipet hisap dan 2,5 ml natrium klorida. Dan kemudian tambahkan indikator diphenelamin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Dan begitu pula dengan belangko, ditambahkan indikator diphenelamin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Cara kerja yang kelima yaitu titrasi menggunakan ferrosulfat atau FeSO4 sampai berwarna hijau berlian dengan memasukkan magnetit Vira terlebih dahulu. Cara kerja yang keenam yaitu pembacaan volume titrasi dengan cara T2 dikurang T1 dan catat hasilnya. Halo guys, saya Jessica Amanda dengan NIM 05101182126012. Oke, setelah kita melakukan analisis di laboratorium, langkah selanjutnya kita menghitung persentase C organik dan bahan organik dari sampel yang telah diuji. Untuk mendapatkan nilai C organik dengan metode Wall, Clay, and Black, jumlah titrasi FeSO4 atau ferrosulfat perlu dimasukkan ke dalam suatu persamaan. Persamaan untuk menghitung persentase C organik pada tanah dan pupuk berbeda. Berikut penjelasannya. Rumus C organik tanah adalah sebagai berikut, di mana mililiter belangko diperoleh dari jumlah titrasi dari belangko. Belangko itu sendiri merupakan larutan yang terdiri dari kalium dikromat dan HeSO4 tanpa adanya bahan sampel uji yang ditambahkan. Kemudian, berat sampel adalah berat tanah yang digunakan pada analisis yang mana besarnya adalah 0,25 hingga 0,5 gram. 0,5 gram akan kita gunakan pada sampel yang kita duga memiliki C organik rendah, sedangkan C organik 0,25 diduga memiliki C organik tinggi. Perlu kita gunakan sampel yang sebesar 0,25 gram. Sementara untuk faktor kadar air diperoleh dari rumus 100 ditambah persentase kadar air. Dari perbedaan antara rumus C organik tanah dan pupuk terdapat pada bagian berat sampel yang digunakan. Sebelum masuk ke persamaan berikut adalah hasil yang telah diketahui dari suatu analisis yang telah dilakukan. Mililiter belangko sama dengan 7,4 ml. Mililiter sampel sama dengan 7 ml. Berat sampel tanah sama dengan 0,5 gram. Faktor kadar air sama dengan 1,05. Sehingga dapat langsung kita masukkan di suatu persamaan berikut. C organik sama dengan mililiter belangko dikurang mililiter sampel.
per mililiter belangko dikali berat sampel tanah, dikali 3 dikali faktor kadar air. Yang mana 7,4 ml dikurang 7 ml per 7,4 ml dikali 0,5 gram dikali 3 dikali 1,5. Dan hasil C organik sama dengan 0,18%. Lalu, bagaimana cara mengukur persen bahan organik tanah? Cara mengukur persentase bahan organik tanah adalah dengan mengalihkan C organik tanah dengan faktor konversi, yaitu sebesar 1,73. 1,73 diperoleh dari pendugaan bahwa terdapat 58% C organik di dalam kandungan bahan organik, sehingga 1,73 dikali 0,8% akan diperoleh kandungan bahan organik tanah sebesar 0,31%.